Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pelatihan PKM untuk sekolah, pengabdian kepada masyarakat. Modul kedua itu pelatihan pengukuran dan pembacaan sinyal pada transformator city dan pembanding sudut fasa antara sinyal prapo dan pengsinkronator pada osiloskop. Ini akan dibawakan oleh tim dosen dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pajajaran. Pada eksperimen ke 1 dan kedua, osiloskop digunakan modul 2 ini untuk membaca sinyal trapo dan function ignitor. Tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan eksperimen 01 dan 02. Jadi pada eksperimen pertama ini kita akan membaca sinyal trapo dari menggunakan osiloskop. Jadi nanti frekuensi kita akan bagaimana mengukur frekuensi dengan menggunakan osiloskop, terus mengukur tegangan, terus mengobservasi bentuk gelombangnya untuk menghitung perbedaan fasa dari gelombang listrik dan mengukur amplitude modulasi. Jadi yang kedua ini tegangan DC-nya, tegangan AC ya, ini yang toleransinya adalah 10% dan 5%. Jadi cegah terbakarnya bila pada hasil gambar tidak spot, tombol insentif harus digerakkan menghentikan jalan pengeluaran magnet pengurusan awal. Jadi ini yang langkah-langkah yang kita harus kerjakan, yaitu persiapan awal tegangan AC harus dipastikan dengan standar tegangan standar, kemudian voltage input outputnya juga, inputnya ini maksimal 600 volt ya. Kemudian pencegah terbakarnya ion dengan beam karena CRT, maka tombol intensity-nya kita rendahkan dulu. Pengaruh medan magnet ditaruhkan osiloskop di tempat yang tidak mengandung medan magnet. Jadi pertama adalah untuk penguasaan awal, tombol on off pada posisi off pertama kali. Sistem posisi memiliki 3 posisi pada posisi tengah ya. Posisi tombol putar intensitas pada posisi tengah, kemudian tombol pull 5 kali max dalam posisi normal, trigger lever auto, sambungan kabel saluran listrik bolak-balik, stop kontak AZT, bertombol on off pada posisi on kira-kira 20, kemudian satu jalur garis akan tergambar pada layar CRT. Jadi akan tergambar satu jalur CRT, satu garis. Setelah kita hidupkan osiloskopnya, kemudian atur intensitasnya, atur juga masukkan probe dia channel A, kemudian probe B channel B, jadi ada 2 probe ya, channel A channel B. Kemudian kalibrasi, kita lakukan kalibrasi dulu untuk tegangan di setiap channel ya, 0,5 volt peak. Volt dipnya kita atur dengan posisi 10 mV dan tombol variabel searah jarum jam putar trigger source di channel A, gelombang akan terlihat persegi di layar. Nah, jadi dicek dulu untuk kalibrasi kedua osiloskop, kedua channel 0,5 volt tipe. Nah ini untuk pengaturan mengukur tegangan ya. Jadi ke sinusoidal kita ketahui bentuknya seperti sinus ya, seperti ini, gelombang sinus. Nah ini. Nah jadi kalau di sini ada 4 dip dibagi 4, 1, 2, 3, 4 level ya, dan ini juga waktunya juga 4 level, jadi tinggi dan amplitudo dan waktunya sama 4 kotak tuh, 2, 3, 4 kotak ya. Nah ini kalau kita atur volt dipnya volt dipnya 2 volt, posisi 2 volt, dengan demikian satu kotak 1 dip pada layar 2 volt, jadi kita posisikan 2 volt per dip, jadi satu kotak ini 2 volt. Nah, makanya kalau ada 4 volt berarti 4 kali 2, jadi 8 volt peak atau peak. 8 volt peak itu di ujung dari
peak to peak maksudnya adalah tegangan dari ujung sini ya, ujung sampai ujung ujung sini, peak to peak. Jadi satu tadi kita atur 2 volt per dip per kotak ya, per dip. Ini ada 1 2 3 4, 2 kali 4 sama dengan 8 volt peak to peak. Kemudian untuk frekuensi ya, frekuensi itu garis yang ke arah tadi partikel horizontal ya, jadi horizontal. Nah, ini adalah horizontal. Nah, ini ada horizontal. 4 per dip juga intinya. Nah, di sini kita set time per dipnya adalah 5 milisekund per dip. Jadi ada di situ sebenarnya ada 5 kali 4 20 milisekund waktunya. Jadi kalau dijadiin frekuensi ada seperti jadi T-nya tadi adalah waktunya kan di sini ya, waktu T di sini waktunya tadi 4 div dikali satu dipnya itu 5 ya, 5 milisekund per div. 5 milisekund kali 4 jadi 20 milisekund waktunya. Terus frekuensi adalah 1/20 sama dengan 50 Hz ya, ini frekuensi. Nah, ini adalah frekuensi dari tadi gambar yang berikut itu yang tadi ya. Kemudian untuk pengukuran DC ini juga tiga kotak tombol AC, DC, produksi DC, mode A, vertical input, probe vertical input channel A, ujung probe ke sumber tegangan DC yang akan diukur. Nah, ini sumber DC ya. Jadi yang satu tadi AC, ketika DC. Power per dipnya kita kalibrasi 10 mV per dip. Maka kalau dilihat di sini gambar DC-nya adalah ada 3 dip groundnya ini, maka 3 kali 10 mV, 30 mV. Nah, ini gelombang, nah, ini sinus ya. Jadi kalau kita colok, kita ukur gitu ya, dan menggunakan mikroskop, gelombang sinus itu biasanya dari hasil dari ini adalah stop kontak ya, stop listrik itu adalah 220 standar ya, 220 volt. Ini peak to peak ya. Kemudian hertznya, frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, ini kita bisa ukur ya menggunakan oscilloscope. Terus untuk gelombang di komputer itu biasanya kita lihat ini bentuknya seperti square ya, karena rangkaian digital square, kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak. Kemudian untuk ini ya gelombang mobil itu kendaraan itu kan getarannya itu adalah gelombang gergaji. Nah, ini televisi juga gergaji ya, step. Nah, modulasi, jadi kalau modulasi itu kita pencampuran dari sinyal-sinyal, jadi 2 sinyal gelombang frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah. Frekuensi tinggi dicampur dengan frekuensi rendah. Nah, sinyal output sweep asna. Ini maka akan terjadi beda fasa ya antara satu. Nanti kita bisa ukur dua tadi channel 1 untuk frekuensi tinggi, satu lagi frekuensi rendah, maka akan terjadi, kita akan bisa lihat sweep time-nya adalah modulasi fasanya. Jadi kita bisa mengetahui frekuensi yang tidak diketahui. Jadi frekuensi yang kita ketahui, kita caranya sweep time lapse ke 8 hubungkan. Ini kita gunakan Reasonance Pattern metode Reasonance Pattern ya. Jadi frekuensi hitung dengan rumus frekuensi yang diketahui. Ini ada frekuensi standarnya, Nx itu adalah nomor simbol jalur
jalur nomor stimulus jalur kiri. Nah, itu. Jadi kita bagi, kalau satu channel yang kita ketahui frekuensinya, channel yang lagi kita tidak tahu, maka kita akan mengetahui frekuensi di channel yang kita tidak tahu. Di sini nanti ada langkah-langkah untuk bagaimana mengukur frekuensi yang kita tidak tahu dari yang sudah diketahui ya. Jadi tombol on off, posisi tombol, ini langkah-langkahnya pada oscilloscope, tekan tombol on off, posisi off, posisikan. Nah ini awalnya, jadi on off di off kan dulu, kemudian intensitasnya triggering nopal, nah baru putar on pada baru dihidupkan ya, setelah diatur semuanya baru dihidupkan, kemudian terlihat putar tombol intensitasnya, kita lihat setelah di on kan, kita lihat intensitasnya, kita kalibrasi dulu, dikalibrasi tetap ya sama seperti tadi. Maka kita akan setelah itu baru bisa gunakan untuk mengukur tadi sinyal trafo ya. Jadi mengukur tegangan bolak-balik, mengukur tegangan daerah searah, dan menghitung frekuensi, menghitung modulasi yang seperti lagi langkah-langkah kita lakukan bagaimana cara mengukur masing-masing sinyal. Eksperimen kedua adalah bagaimana kita untuk mengukur tegangan bolak-balik AC, menghitung frekuensi, menghitung amplitude modulasi, dan menghitung perbedaan fasa dengan trafo nih Bang. Ini pakai trafo nih, tadi targetnya trafo yang kedua. Yang pertama adalah generator function. Ini langkah-langkahnya seperti ini sama. Nah, ini adalah trafo. Jadi langkah ini oscilloscope dihubungkan ke trafo. Nah, ini trafo kita lihat berbentuk gelombang trafo langsung ya. Jadi kelompok trafo itu akan bentuk sinusoidal ya biasanya. Tegangan, kita ukur tegangan dan frekuensinya.